Sampurasun guys, gua di video sekarang mau jelasin kelebihan dan kekurangan dari shockbreaker Profender X Series punya Mio ini yang gua pasang di Yamaha Frigo ya guys nih. Ini di Yamaha Frigo bukan di Mio tapi shocknya buat Mio. Ini panjangnya 305 mm. Jadi ini agak sedikit pendek lah motornya. Oke, langsung ke kelebihan dulu ya guys. Nanti kekurangannya gue jelasin di akhir video. Nah, untuk kelebihan pertama yaitu kliknya tiga-tiganya fungsi ya guys. Ini ada klik untuk sorry agak gelap ya. Nah, ini ada klik buat rebound yang bisa kalian putar sebesar 16 kali. Nah, itulah pokoknya. Terus di sini ada compression kalau misalnya mau empuk, dan juga di sini ada preload. Ada settingan preload. Jadi ada 3 settingan yang bisa kalian atur sesuai kemauan kalian dan sesuai kondisi kalian. Kayak misal kalian pengen lebih empuk. Nah, kalau lebih empuk kalian main di compression. Kalau kalian mau lebih mantul-mantulnya cepat atau lambat, kalian main di rebound. Nah, kalau beban kalian termasuk bobotnya berat, kalian mainin di preload, jadi nggak akan jeduk atau bottoming lah istilahnya. Kayak gitu untuk kelebihan yang pertama. Nah, buat kelebihan yang kedua yaitu si kliknya ada nomornya. Kalian bisa lihat kan 1, 2, 3, 4, 5 itu ada nomornya. Jadi kalian bisa ingat-ingat nih. Ini juga sama, nih ada panah, ini berarti settingannya di ke angka berapa nih? 8 tuh. 7, 6, 5. Nah, kayak gitu. Jadi settingannya bisa kalian ingat-ingat. Karena kan kadang suka apa ya, di parkiran itu ada aja orang yang iseng atau penasaran gitu. Ini kliknya fungsi apa enggak? Ya mereka main-mainin, ternyata mereka enggak kembaliin ke posisi semula. Jadi kita udah inget settingannya, misalnya ini 55, 77, 10, 10 gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nyeting-nyeting ya pakai feeling-feeling lagi. Pokoknya ini udah angkanya udah pasti 57, 75 berapalah gitu pokoknya. Kecuali mungkin di bagian preload di sini nih. Di sini nggak ada nggak ada angkanya, jadi ya kalian biasanya sih kalau gue diukur ya, misal di sini 2 cm atau 2,5 cm gitu. Lanjut ke kelebihan 3 yang ini juga salah satu kenapa gue lebih memilih brand ini daripada brand yang Ohlins juga ya. Karena ini nih, ini ada kisi-kisinya. Jadi ini itu klaimnya mereka itu ini itu si shockbreakernya itu lebih apa ya? Lebih dingin lah. Jadi si kisi-kisi ini itu bukan tanpa maksud atau gaya doang, tapi ini itu biar lebih dingin si shockbreakernya. Jadi kalau misalnya dipakai touring lama, apalagi bobot berat, goyang-goyang terus, ini itu lebih dingin si bagian shockbreakernya. Terus mungkin kelebihan yang keempat yaitu dari brandnya sendiri ya. Ya kalau misalnya Profender itu kan kalian bisa lihat lah di channel YouTube-nya Den Dimas. Ini itu udah teruji banget di Thailand. Bahkan gue sempat lihat itu mereka itu memproduksi buat mobil-mobil yang Trabas gitu. Jadi gue udah tahu persis banget kualitasnya kayak gimana gitu. Jadi soal durabilitas gue yakin ini udah oke banget. Nah, mungkin kelebihan satu lagi dari shockbreaker ini itu karena ini itu termasuk lebih pendek ya, 305 mm. Sedangkan Frigo itu aslinya 320-an kalau nggak salah. Nih, jadi lebih padat aja bagian belakangnya. Tuh, jadi lebih pendek gitu. Nggak terlalu nungging lah. Nah, kayak gitulah. Kira-kira kayak gitu guys, buat kelebihan dari shockbreaker Profender ini. Nah, sekarang gue mau bahas soal kekurangannya. Karena ini bukan shockbreaker yang sempurna ya guys, ini juga tetap punya kekurangan. Kekurangan yang pertama, dan yang bikin gue bener-bener kepikiran buat diganti lagi shockbreaker ini, bukan karena jelek cuy, tapi karena nggak cocok sama konsep motor gue yang menggunakan ban lebar. Jadi ban gue ini pakai yang 120. Mana ya? Nggak ada lah tulisannya, tapi ternyata kelihatan nggak ya tuh guys, kalau kalian bisa lihat nih, ini ada warna hitam tuh, fokus bentar. Nah, ada warna hitam kan di situ, itu bukan cat atau kotor ya, itu apa ya, kayak cat yang kekikis sama ban. Jadi nggak gasruk selamanya sih sebetulnya, cuman kalau ada polisi tidur si ban itu kan lebih melebar, nah ban itu nyentuh ke sini. Nah, ini yang bikin gua kayaknya ya udah mending cari aja per yang lebih slim. Meskipun ya sebenarnya bisa aja sih diantisipasi atau diakalin dengan cara downsize bannya. Jadi jangan bannya yang gendut kayak gua cuy, tapi ya mungkin bannya original. Yang kayak mungkin yang original itu di size berapa ya? 100 atau 110-an lah, 100 kalau gak salah. Jadi jangan 120 kayak gua gitu. Cuman karena konsepnya gua pengen lebih apa ya?
motor gue itu lebih cabi-cabi gitu lah. Jadi daripada gue downsize si ban yang tidak sesuai sama selera, jadi kayaknya gue bakalan ganti aja si shock breakernya dengan yang original atau yang slim. Kalau nggak salah dari merek Yoko itu ada slim, dan gue juga nanti mau check out shock breaker tersebut dan gua ganti shock breaker ini. Kekurangan yang kedua, ini itu karena termasuknya downsize ya, awalnya 320-an, Frigo itu jadi 305. Jadi kalau misalnya bobot atau bebannya itu kayak gua sama istri yang termasuk gede, ini itu sering terjadi bottoming atau jeduk gitu. Sebenarnya bisa, alhamdulillah bisa diakalin dengan bermain di sini nih. Preload sebetulnya, preloadnya lagi dinaikin karena ini space preloadnya aja masih panjang, lihat tuh. Kelihatan kan space preloadnya masih banyak, cuman ya kayaknya bakalan sedikit banget ruang ayunnya. Jadi ya daripada nggak nyaman ya udahlah, jangan dipaksain gitu. Terus yang ketiga ini juga nih, plastik cuy. Ini tuh plastik. Klikan ini plastik sama klik ini juga plastik nih. Sebenarnya nggak ngaruh ke jelek atau bagus, ini lebih ke estetika aja sih. Jadi kelihatannya itu plastik tuh. Sebenarnya ada sih mereka itu ngeluarin penggantinya yang berbahannya CNC kalau nggak salah, tapi harganya berapa ya, kalau nggak salah 500.000 buat yang ginian doang. Aduh sayang banget cuy gitu. Kalau misalnya shock breakernya cocok, mungkin gue bakalan upgrade ke yang CNC juga sih, apa ya, si pengaturannya. Cuman kayaknya mending gua ganti aja shock breakernya lah, dengan alasan yang pertama sama kedua tadi. Yang keempat dan yang terakhir, si brand Profender ini, apalagi yang tipe X series, ini itu kurang ternama ya menurutku, karena jarang banget orang yang tahu brand Profender. Jadi kalau misalnya mau dipakai buat panjat sosial di kalangan anak-anak ngabers yang masih entry level itu kurang cuy. Jadi kalau misalnya mau pengen kelihatan head on, daripada 3 juta dibeli shock breaker ginian, mending kalian pakai kayak RCB, KTC, atau apalagi ya, VND. Itu merek yang lebih familiar di kalangan anak-anak ngabers entry level. Jadi kalau kalian budget 3 juta dipakai buat shock breaker merek Profender gini, kayaknya kalau misalnya nggak ngejar fungsi, ini bakalan kurang sih hasilnya. Kecuali kalau kalian adalah anak-anak X-Max. Jadi anak-anak X-Max itu udah paham betul si Profender ini bagusnya gimana, jadi banyak banget yang pakai. Bahkan kayaknya gue udah lihat langsung itu tiga motor. Ini dalam waktu 2 bulan gue pakai Profender ini, gue udah lihat 3 motor X-Max yang pakai ya. Dan itu lihat langsung, bukan di internet doang, gue lihat langsung. Jadi ya kalau misalnya kalian pengen kelihatan lebih head on daripada pakai Profender gini, saran gue sih mending RCB, KTC, VND gitu, yang lebih murah tapi emang terlihat head on aja gitu, atau mungkin nambah dikit buat ke Ohlins. Oke guys, kayaknya kayak gitu buat review shock breaker dari Profender X Series untuk Mio ini di Yamaha Frigo gua ya. Setelah gua pakai 2 bulanan ya, 2 bulan ke 3 bulan lah sekarang, dan ya kurang lebih kayak gitu review dari gua. Buat yang suka sama videonya bisa klik tombol like dan subscribe di bawah. Buat yang punya pertanyaan, punya pendapat lain, bisa coret-coret aja di kolom komentar ya guys, sangat terbuka buat kalian. Gue Jin pamit undur diri, sampai jumpa di video gue yang selanjutnya.